Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, selama kita jalan sama Tuhan ya, Tuhan itu baik adanya. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita keleleran, menderita, kelaparan. Di masa sulit sekalipun, Bapak Ibu, engkau akan dijamin hidupmu. Engkau akan dijaga dan diproteksi. Kalau engkau posisi hatimu benar di hadapan Tuhan, sikap hatimu benar di hadapan Tuhan, tidak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu bimbang. Tuhan akan pelihara hidupmu di masa sulit sekalipun. Bapak Ibu, kita sudah lihat apa yang Tuhan kerjakan. Kalau sampai Bapak Ibu hari ini masih hidup dengerin apa yang saya sampaikan ini, artinya engkau sudah melewatin masa-masa sulit beberapa tahun yang lalu, dari 2020 sampai 2022. Kita lihat banyak orang lewat, selesai hidupnya. Dan ternyata sampai hari ini Tuhan masih berikan nafas hidup buat kita. Artinya Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan akan berurusan dengan hidup kita. Jalani terus saja hidupmu. Seberat apapun, sebesar masalah apapun yang Bapak Ibu hadapin, jalan terus sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau Tuhan berjanji, Dia tidak pernah mau meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu nanti baca di kitab Yohanes pasal yang ke-14, Bapak Ibu kan tahu, Roh Kudus menyertai kita, tinggal di dalam kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Bagian kita ngapain? Jalan, ngikutin apa maunya Tuhan. Kalau kita jalan mengikuti apa maunya Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan dipelihara Tuhan. Bahkan anak cucumu pun akan dipelihara Tuhan, dijagain Tuhan. Yang seringkali menjadi problem adalah cara pandang kita. Apa yang kita alami hari ini, persoalan kita yang kita hadapin hari ini. Seakan-akan persoalan itu lebih besar daripada Tuhan kita. Kita lupa dengan semua perbuatan baik Tuhan. Kita lupa dengan mujizat Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari beberapa tahun yang lalu. Saya bersyukur sampai hari ini Tuhan masih berikan kesempatan saya masih hidup dan pulih total untuk memberitakan Injil. Artinya Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya mau pakai yang terbaik. Membuat orang alami Tuhan. Membuat orang yang sedih, hidupnya jadi bahagia. Orang yang stres dipulihkan Tuhan. Keluarga yang hancur dipulihkan Tuhan. Orang yang sakit ngalami kesembuhan. Saya ingin melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi bukan pakai kekuatan saya secara pribadi, tapi kekuatannya Roh Kudus. Terus supaya saya ngikutin apa maunya Roh Kudus, ya saya mau jalan sama Dia. Ngikutin kehendaknya, bukan mau saya sendiri. Tuhan pasti pelihara. Saya buktikan benar-benar Allah itu memelihara saya ketika saya sedang sakit. Tuhan kirim orang-orang yang ada orang yang saya kenal, ada orang yang kita baru kenal beberapa bulan, ada orang-orang mereka saya nggak pernah minta pertolongan dan Tuhan gerakkan hati mereka. Saya itu anti kalau lagi ngalami kesusahan tuh ngomong minta duit atau pinjam duit itu anti. Saya membuktikan bahwa Tuhan saya memelihara saya, Tuhan menjagain saya. Sejak saya bertobat sampai hari ini terbukti bahwa Tuhan memelihara saya. Dan saya tidak pernah khawatir di masa sulit kayak apa. Beberapa tahun yang lalu kalau kondisi kami bangkrut, aset disita bank, apa yang terjadi? Kami berjalan sama Tuhan, ngikutin Tuhan. Beberapa bulan terakhir ini saya ngalami sakit penyakit. Dan apa yang terjadi Tuhan pulihkan sampai hari ini. Tuhan berkati kami. Tuhan pelihara kami. Bahkan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kasih karunia Tuhan kok. Karena saya percaya Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya kasihi, Tuhan yang saya layani, ya Dia Allah yang perkasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan saya. Dia Allah yang setia. Dari dahulu kekal sampai selama-lamanya. Nikmatin aja jalan sama Tuhan. Loh Pak, jalan sama Tuhan kok ternyata tidak enak. Siapa bilang ikut Tuhan itu enak? Engkau harus pikul salib sangkal diri mati daging kok. Kalau engkau keras, engkau harus dibenturi lewat masalah supaya bertobat seperti apa yang dialami Saulus. Saya ini terlalu keras, susah kadang, pendiriannya terlalu teguh. Saya pikir benar, ternyata salah di hadapan Tuhan. Dan harus dibenturin dengan banyak hal supaya saya ini berubah. Ada orang-orang yang keras kepala memang harus dibenturi dengan banyak masalah yang membuat hatinya diubahkan Tuhan. Kita harus memiliki sikap hati seperti itu. Kalau tidak, kita susah berubah. Makanya ngikutin Tuhan itu nurut saja, nggak usah bantah, nggak usah ngeyel. Semakin kita nurut, semakin kita diubahkan. Semakin kita ngikutin apa maunya Tuhan, kita memiliki hati yang lembut, memiliki sikap hati yang rendah hati, kita semakin diubahkan Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin semua kebaikan Tuhan.
nikmatin semua hal yang indah yang Tuhan siapkan dalam diri kita. Kita mau lihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jalan terus sama Tuhan. Memang tidak enak. Kadang dibawa ke padang gurun. Bangsa Israel pun dibawa ke padang gurun. Diuji, dites, dimurnikan. Dibawa semakin hari supaya bangsa Israel ini hatinya nempel sama Tuhan. Supaya hatinya bangsa Israel ini benar-benar ngikutin Tuhan. Kadang kita akan dibawa ke padang gurun. Bapak Ibu bisa lihat apa yang dialami oleh Yesus. Yesus setelah dipenuhi Roh Kudus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus untuk diapain? Dicobain iblis. Dan ternyata iblisnya nggak bisa mencobai dan ujungnya dia menunggu waktu yang tepat. Apalagi kita yang masih terus belajar firman. Kita harus bergantung sama Tuhan. Kita harus beri hati kita sama Tuhan. Kita harus beri hidup kita sama Tuhan. Kita semakin mau memberikan sepenuh hidup kita yang masih dipercayakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan menjadi orang yang maunya sendiri. Jangan menjadi orang yang mau jalan ngikutin maunya sendiri. Nanti ujung hidupmu akan babak belur. Nanti ujung hidupmu akan mengalami kekacauan. Berjalan ngikutin Tuhan. Jangan ngikutin kehendak kita sendiri. Saya hari ini terus belajar hari demi hari ngikutin maunya Tuhan. Saya belajar hari demi hari mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya kadang memang ngikut Tuhan kan tidak enak. Kita harus pikul salib sangkal diri mati daging. Kita harus memberi hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Supaya tambah hari tambah kita diubahkan. Percaya, kalau kita ikut Tuhan, sekalipun kita menghadapi masalah sulit, tekanan, himpitan, persoalan, tapi kalau kita jalan sama Tuhan, ujungnya Tuhan buka jalan, Dia bikin jalan keluar, Dia bikin breakthrough, Dia bikin terobosan, dan kita akan menikmatin semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Hari ini saya berdoa, tangan Tuhan bekerja secara ajaib dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar, kita buka bersama-sama 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, mulai ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab kepada Abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab Abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ketika Elisa berkata-kata, ternyata ajudan rajanya tidak percaya. Bapak Ibu, kalau engkau tidak bisa percaya dengan janji Tuhan, tidak bisa percaya dengan kebenaran firman Tuhan, engkau nggak akan menikmatin loh apa yang dijanjikan Tuhan. Berapa banyak dari kita tidak percaya. Kita susah mempercayain Tuhan. Apalagi orang yang sering kali dikecewakan, sering kali disakitin. Pahit banget hidupnya, sepanjang hidupnya terlalu pahit. Mereka susah mempercayain kebenaran firman Tuhan. Mereka susah mempercayai. Kenapa? Terlalu pahit. Ketika diberikan janji Tuhan, susah percaya. Apa yang terjadi kalau kita nggak percaya? Nanti ujungnya seperti ajudan raja ini loh. Dia nggak percaya apa yang dikatakan. Tapi berbeda dengan orang yang sakit kusta. Padahal di dalam perjanjian lama, orang yang kena sakit kusta itu artinya orang yang terkutuk loh. Orang yang diasingkan. Tapi dia memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, kita akan lanjutkan di ayat yang keempat. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Ini orang kan pinter sekali. Sekalipun dia kena penyakit kusta, dia pinter, dia punya hikmat, dia punya pengertian. Orang itu ya, selama masa sulit,
masa sukar. Tapi kalau memiliki hikmat dan pengertian, engkau bisa bekerja, melakukan aktivitas apapun, engkau bisa menghasilkan uang loh. Bapak Ibu, kan saya udah pernah kasih kesaksian. Saya dulu tuh nggak suka bikin kue, saya nggak tahu caranya bikin kue. Pada waktu zamannya pandemi, istri saya selalu bikin kue dan saya broadcast, ternyata laku. Istri saya mulai bikin brownies dan saya belum pernah bikin brownies. Ternyata ada orderan, saya mulai pelajarin bikin brownies dan saya jualan brownies. Semasa pandemi saya bisa diberkati luar biasa. Bapak Ibu, kalau engkau memiliki hikmat, mau belajar, mau bekerja, mau jadi orang yang tanggung jawab, sekalipun loh engkau nggak ngerti apa-apa, pasti engkau diberkati. Engkau tidak akan kelaparan. Saya nggak habis pikir kalau ada orang yang namanya hamba Tuhan tuh sampai kelaparan gitu ya. Sampai kelaparan, nggak bisa makan. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa. Bukan karena pingin hadirat Tuhan, tapi karena nggak punya duit. Perlu dipertanyakan loh. Nggak punya skill jangan-jangan. Lu Bapak Ibu jadi hamba Tuhan, jangan ngarepin uang persembahan. Jangan minta-minta. Jangan hidup dengan belas kasihan orang loh. Kita hidup karena berkat Tuhan, bukan belas kasihan orang. Saya anti hidup dengan belas kasihan orang. Saya hidup karena berkat Tuhan, saya melayani Tuhan kok. Makanya pakai hikmat, pengertian. Tuhan berikan hikmat dan pengertian. Beberapa hari yang lalu saya udah ajarin bahwa setiap kita diberikan minimal 1 uang talenta. Kalau hari ini dirupiahkan mungkin kursnya lebih tinggi. Hari ini mungkin bisa jadi 90 miliar. Artinya Tuhan berikan kemampuan kepada setiap orang itu, kemampuan khusus, keahlian khusus, kalau dikembangkan bisa jadi berkat yang luar biasa. Bapak Ibu kan bisa pelajarin itu tentang uang mina. Bapak Ibu dengerin khotbah saya, judulnya dipercayakan uang 80 miliar. Ada yang dikasih 5 dikembangkan jadi 10, yang 2 dikembangkan jadi 4, yang 1 nggak dikembangkan apa-apa. Karena nggak punya skill, nggak punya kemampuan. Akhirnya apa? Dibuang ke tempat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu hari ini, kalau engkau punya utang banyak nih, yang punya utang banyak, yang lagi stres, kerja. Alkitab katakan kalau nggak kerja nggak usah makan. Kerja. Punya keahlian apa Bapak Ibu, kembangkan di sana. Saya udah kasih contoh, saya nggak bisa bikin kue, saya nggak pernah pegang mixer. Tapi waktu itu karena pandemi, kita hanya kerja, hanya makan dan tidur, saya kerjakan itu. Dan ternyata saya jual laku. Bapak Ibu belajarin tentang Bezaliel dan Aholiab. Dia adalah orang yang diberikan keahlian khusus. Dan apa yang terjadi? Diberkati dengan keahliannya. Ada orang-orang yang diberkati dengan keahlian khusus, ujungnya apa? Diberkati Tuhan. Bapak Ibu harus kenali dirimu sendiri, kenali keahlianmu. Sebab dari sanalah Tuhan akan berkati hidupmu dengan cara yang ajaib. Tuhan akan buka jalan dengan cara yang ajaib. Kita lihat juga Salomo karena memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan, orang seluruh bumi datang menghadap dia mempersembahkan korban karena ingin belajar. Karena apa? Ada hikmat dan pengertian. Hari ini, siapapun ke orangnya. Kalau hamba Tuhan sampai melarat, miskin, menderita, coba cek. Engkau ini punya keahlian apa? Jangan-jangan hanya mengharapkan belas kasihan orang. Nunggu burung gereja datang, kasih makan. Nanti kamu kelaparan. Ada hikmat apa? Ada skill apa? Kerjakan. Lakukan. Bapak Ibu kerja nggak berdosa kok. Justru kalau Bapak Ibu diberkati, bisa memberkati orang lain. Kenapa kita jadi orang Kristen harus diberkati? Supaya kita jadi berkat orang lain. Supaya kita bisa memberi makan orang susah, memberi makan orang miskin. Saya berdoa, kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dan 4 orang kusta ini, dia nggak mau duduk-duduk di sini saja. Kalau saya duduk di sini, saya mati. Buat apa akan duduk sini? Kan nganggur artinya. Dia orang kusta loh. Tetapi di ayat yang keempat, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, pada hal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Di kota mati, di sini mati. Lah ngapain nih? Kota kan kelaparan. Lebih baik aku ke perkemahannya orang Aram. Di sana kan banyak makan. Toh aku kan orang kusta, dalam pemikirannya nggak mungkin dia mau bunuh saya. Ini kan orang punya hikmat, pengertian, sekalipun orang kusta loh. Tapi dia punya pengertian. Kalau Bapak Ibu memiliki pengertian, engkau nggak akan mengalami kelaparan. Trust me. Engkau tidak akan mengalami kelaparan. Engkau bisa kerja apapun juga.
Apapun juga. Apalagi kalau engkau punya hikmat, pengertian, engkau membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Tuhan berikan hikmat, pewahyuan, dan pengertian atas hidupmu. Sebab dari sanalah engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Jangan jadi orang males, nggak mau ngapa-ngapain. Duduk-duduk di depan TV, sambil makan, tidur terus, melarat menyergap hidupmu. Dan apa yang terjadi? Kita lihat di ayat yang ke-6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta. Tuhan tolong kan bangsa Israel dari kelaparan. Makanya Tuhan selalu campur tangan kepada orang pilihannya. Orang pilihannya itu selalu diproteksi, dijagain Tuhan. Harusnya apalagi kalau kita ini menjadi orang kesayangan Tuhan. Bapak Ibu membangun keintiman, memiliki kedalaman keintiman, memiliki sesuatu yang luar biasa, hubungan yang dalam dengan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Engkau akan menikmati hal yang indah, yang baik yang Tuhan sediakan. Dan apa yang terjadi? Kita lanjutkan lagi. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta. Hanya mendengar bunyi kereta loh. Tuhan bikin begitu toh. Bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja Misrai melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Hanya dengar tok takut. Itulah cara kerja Tuhan. Bapak Ibu, engkau kalau disertain Tuhan ya, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil, kata kitab Mazmur. Kalau kita pingin diproteksi, dijagain Tuhan, kita harus tinggal di dalam hadiratnya, kata Mazmur 91. Engkau akan terlindung dari segala mara bahaya. Mantra, tenung, kutuk, sihir, santet tidak akan mempan kepada anak-anak Tuhan yang hidupnya benar. Justru hidupnya akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sekarang yang jadi masalah, hidup kita ini seperti apa di hadapan Tuhan? Benar apa enggak? Kalau enggak benar, bertobat, berubah, jalan sama Tuhan, hidup sama Tuhan, nikmatin kebenaran, dan nikmatin terus pergaulan intim dengan Tuhan. Engkau pasti diberkati. Coba kita akan lihat ya, di ayat yang ke-8-nya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Bayangin, ini orang yang lain kelaparan, dia kena sakit kusta, diasingkan, istilah dalam perjanjian lama dikutuk, tetapi apa yang terjadi karena keputusannya dia pergi ke kemahnya orang Aram. Lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan. Jadi kaya nggak? Kaya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini hari ini ialah kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap dan memberitahukan hal itu kepada istana raja. Ini kan punya hatinya bagus, hatinya baik, nggak serakah, nggak tamak. Ketika orang kusta ini datang ke kemahnya orang Aram, orang Aramnya udah kabur dan dia melihat emas, dia makan kenyang, telah diambil emasnya untuk kepentingannya dia, disembunyikan. Tetapi dia nggak serakah. Oh, kalau gini, ini kabar baik ini. Lebih baik kita beritahukan ke istana raja. Ini kan orang yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau engkau diberkati, jangan serakah dan tamak. Kalau engkau sudah mengalami pemulihan, jangan lupa Tuhan. Kalau engkau sudah dikasih kerjaan, jangan lupa Tuhan. Banyak orang ya, sebelum diberkati, cari Tuhan sungguh-sungguh. Doa, puasa, ke menara, doa pagi, doa siang, doa petang. Minta ditumpang tanganin pendeta supaya ngalami breakthrough dan terobosan. Puasa, baca firman. Setelah dapat kerjaan, pekerjaannya meningkat, lupa dengan Tuhan, sibuk dengan pekerjaannya. Itu namanya orang nggak tahu diri. Jangan menjadi
orang yang tamak dan serakah ketika engkau diberkati. Karena Tuhan punya maksud dari setiap berkat yang diberikan kepada hidupmu. Tuhan punya tujuan dan maksud yang ilahi, supaya hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa hari ini, apa yang kita pelajari ini merubah yang di dalam hatimu, sampai kedalaman batinmu. Engkau mengambil keputusan untuk jalan bersama Tuhan, dan hidup diubahkan Tuhan. Saya percaya, engkau akan menikmati semua hal ilahi yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tuhan akan kerjakan sesuatu yang ajaib dan lebih dahsyat. Karena prinsip kerajaan Allah, setiap pada perkara kecil, dia akan ditambahkan perkara yang besar. Kalau engkau setia pada perkara kecil, engkau lakukan dengan tulus dan setia, tinggal tunggu waktu engkau mengalami promosi dan peninggian. Pasti mengalami berkat Tuhan. Tapi banyak orang gak setia pada perkara kecil. Maunya kelihatan, maunya tampil di muka umum, nggak perlu, nggak penting. Yang penting itu kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan kok. Kita nyenengin Tuhan, kita jalan sama Tuhan. Kita hidup menjadi orang kesayangannya Tuhan. Amin. Jangan menjadi orang yang tamak. Ayat yang ke-10, mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitakan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga karena ngelihat apa? Berita baik. Raja ngelihat berita baik. Ini rakyatku nggak akan kelaparan ini. Tidak lagi dikepung tentara Aram ini. Dan dia bangun. Lalu berkata kepada pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan itu menyembunyikan diri di padang. Sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh kalayak ramai Israel sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan orang-orang Aram. Pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu menceritakan hal itu kepada raja. Sampai Tuhan belain begitu rupa. Karena hanya dengar suara, dia ketakutan dan dia lari terbirit-birit. Bapak Ibu, kalau engkau nih ya, dalam hidup di dalam proteksi dan penjagaan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan melindungimu, Tuhan menjagaimu, Tuhan memproteksimu. Maka keluar, ayat yang ke-16, maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang-orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal. Sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja menempatkan perwira yang menjadi ajudannya. Ajudan yang gak percaya tadi loh. Mengawasin pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Benar kan apa yang dikatakan abdi Allah itu? Apa yang dikatakan Elisa? Baik Ibu, kalau kita percaya firman, firman digenapi pasti digenapi. Makanya yang perlu kita perkatakan itu janji Tuhan. Yang perlu kita perkatakan, kita renungkan adalah janji Tuhan, kebenaran. Jangan direnungkan masalah dan persoalanmu. Jangan engkau menjadi orang yang bimbang dan ragu. Kalau engkau bimbang dan ragu, tidak percaya, akhirnya seperti ajudan raja itu. Tidak menikmati apa-apa, malah mati. Harusnya dia menikmati hal yang baik. Ayat 17, adapun raja menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasin pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati. Nggak dapat apa-apa kan, seperti yang dikatakan oleh Elisa. Perhatikan ayat 18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap
Di langit masa akan hal itu terjadi. Tapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi ia tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi pada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang lalu mati. Ajudannya raja nggak percaya sama abdi Allah. Kalau hari ini engkau nggak percaya firman, saya nggak tahu mesti ngapain lagi. Kalau engkau ngadepin masalah, engkau nggak perlu ruwet, pusing, mikirin sampai stres, bingung, kacau itu. Fokus sama Tuhan, jalan sama Tuhan, nikmatin berkat Tuhan, nikmatin, syukurin apa yang ada. Perkatakan janji Tuhan. Pak, saya belum melihat mujizat, jalan terus sama Tuhan. Pak, saya belum melihat suami saya berubah, jalan terus sama Tuhan. Pak, doa saya belum dijawab Tuhan, jalan terus sama Tuhan. Setia terus, tekun, sembah Tuhan, nikmatin kedahsyatannya, keagungannya. Cepat atau lambat dia akan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidupmu. Tidak perlu khawatir kan? Tidak perlu stres kan? Kita hanya perlu mempercayai firman Tuhan. Kita jalan ngikutin firman Tuhan. Dan Tuhan akan berikan hikmat atas hidupmu. Tuhan pelihara hidupmu. Ikut Tuhan tuh enjoy kok. Ikut Tuhan tuh enak kok. Ikut Tuhan tuh gak ruwet. Ikut Tuhan tuh gak rumit. Nyantai. Jalan sama Tuhan. Tuhan bawa kita ke padang gurun. Nikmatin padang gurun. Gak usah gerutu, gak usah ngomel. Tuhan bawa kita ngadepin masalah yang rumit. Pikirin janji Tuhan. Kesusahan seharian untuk sehari. Tapi kasih setia Tuhan setiap hari selalu baru. Gak usah pusing. Gak usah bingung. Gak usah kacau. Gak usah ruwet. Jalan saja sama Tuhan. Tuhan kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kita kenal dengan namanya Yesus Kristus Tuhan, tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Pasti buka jalan. Bikin terobosan. Cukupi. Dia Allah yang menyediakan. Powerful dan dahsyat. Tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan sekalipun bumi ini ngalami kelaparan hebat, dunia ini ngalami kekacauan hebat, dunia ini ngalami kematian yang mengerikan karena pandemi, Tuhan akan jaga orang-orangnya. Diproteksi, dijagain, dilindungin. Tuhan belum selesai dengan hidupmu sampai hari ini. Dia mau lakukan sesuatu yang ilahi. Berikan hidupmu, berikan hatimu. Tinggalkan semua dosa dan pelanggaranmu, jalan sama Tuhan. Kau akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya berdoa hari ini, tiba-tiba ada kekuatan ilahi yang mengalir memenuhi hidupmu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kau melangkah dengan iman. Kau minta hikmat Tuhan, apa yang harus aku kerjakan. Dan ketika kau mengerjakan segala sesuatu, Tuhan berkatin tanganmu. Berkat itu datang berkelimpahan, kau bisa nutupin utangmu. Engkau menjadi orang yang bisa dipercaya. Bahkan engkau dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Engkau bahkan akan memulihkan banyak orang yang hidupnya pernah mengalami kekacauan seperti yang kamu alami. Jalan terus sama Tuhan. Jalan sama Tuhan, ujungnya pasti nikmatin sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Amin. Hari ini engkau mungkin sedang divonis dokter, nggak ada obat bagi penyakitmu. Sudah putus asa rasanya, dengerin baik-baik ya. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang ada. Dia memberkatimu sampai akhir zaman. Bahkan dia akan menyembuhkan semua sakit penyakitmu. Dia Allah yang tidak pernah berubah, dahulu kekal sampai selama-lamanya. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan buat nama-Mu saja, Yesus Kristus Tuhan. Kami materaikan dengan darah anak domba firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman jadi kehidupan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Orang-orang yang rajin mendengarkan firman yang Mu sampaikan, berkati mereka. Bisnis pekerjaan usahanya Tuhan berkati, pelayanan Tuhan berkati. Hamba berdoa sekarang orang-orang yang sedang mengalami kekacauan dalam rumah tangganya, kekacauan dalam masalah keuangannya, kekacauan dalam hubungannya dengan Tuhan. Kamu berdoa sekarang, jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Lawat mereka dalam nama Yesus. Dan kamu berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, terbaring di ranjang, terbaring di ruang ICU, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah-rumah yang sedang alami kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, jadi seperti aku doakan dan katakan, urapan kesembuhan itu turun mengalir dalam nama Yesus. Orang yang mengalami kelemahan tubuh dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu, buat keajaiban-Mu, buat kedahsyatan-Mu. Hamba-Mu percaya Tuhan Kau bekerja terus secara ajaib. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, and God bless you.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pakai hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Begini nanamu, sini nana, igunamore, iminiana nalamu. Kami bawa hati kami menyembah-Mu. Engkau diagungkan, Engkau diagungkan. Siang hari ini kami bawa hati kami jadi korban yang menyenangkan hati-Mu. Imafuna dalamaya
mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Berembus dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah pakaimu. Terus. Take it. Touch in Jesus name. Jesus name.
Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu, ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini, kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau
dipuji, Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembah-Mu. Oh Yesus, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan. Tuhan tetap baik.
Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula. Khotbah yang manis-manis nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil. Jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil. Karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Tidak mungkin ikut Tuhan itu gak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita gak mengalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang tidak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.